Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para siswa. Pada kesempatan ini Bapak kembali akan menyampaikan materi pelajaran yang berhubungan dengan baterai, di mana baterai ini sangat berhubungan dengan kelistrikan sepeda motor, mencakup listrik starter, penerangan, pengisian, bahkan pengertian. Itu sangat berhubungan erat dengan baterai yang ada di sepeda motor. Nah, baterai di sepeda motor itu ada dua jenis secara umum. Yang pertama itu baterai kering, seperti yang bapak lihat sekarang ini merupakan baterai kering, baterai basah. Nah, baterai basah itu kalau dilihat dari segi fisiknya akan terlihat transparan, kemudian akan tampak cairan di dalamnya. Sementara kalau baterai kering seperti ini itu tidak nampak isi dalamnya dan tidak transparan, tertutup rapat seperti ini ya. Nah, baterai kering ini biasanya disebut juga dengan baterai maintenance free atau baterai bebas perawatan, dimana untuk baterai kering ini begitu kita pakai dari pertama itu kita bisa gunakan tanpa perlu ada perawatan sampai batas waktu habisnya. Nah, biasanya itu ya bisa digunakan sampai 1,5 atau 2 tahun itu dalam kondisi optimal. Setelah itu biasanya akan mengurangi performa atau kekuatan dari baterai selama dipakai. Sementara untuk baterai kering basah itu harus ada perawatan. Nah, karena kalau baterai basah itu dia ada cairan di dalamnya, dan setiap kita gunakan itu biasanya akan memungkinkan terjadi penguapan cairan sehingga bisa berkurang cairannya, dan itu perlu dikontrol minimal sekali 3 bulan untuk melihat kondisi cairan yang ada pada baterai basah. Nah, pada baterai kering kali ini kita bisa lihat bahwa di sini ada beberapa keterangan. Ini adalah merek produknya, kemudian ada tanda negatif dan positif. Ini menunjukkan bahwa kutub di atas ini merupakan kutub negatif dan ini kutub positif. Nah, pada baterai umumnya itu merupakan arus listrik tipe DC atau arus arah, di mana dalam penggunaannya tidak bisa gunakan balik. Jadi perangkaian dalam rangkaiannya harus sesuai dengan kutub yang ada, berbeda dengan listrik PLN. Nah, untuk listrik PLN itu tipenya arus AC atau arus bolak-balik, itu bisa bolak-balik kita dalam memasangnya. Tapi untuk baterai itu tidak bisa, harus disesuaikan kutub positif dan negatifnya pada rangkaian, tidak boleh terbalik. Itu mengenai tanda positif dan negatif yang ada di baterai ini. Nah, selanjutnya untuk baterai sepeda motor itu besar tegangannya adalah 12 volt. Bisa kita lihat di sini ada tulisannya 12 volt. 12 volt. Kita bisa pertajam lagi ya. Nah, di sini ada tertulis 12 volt. Nah, itu yang ada pada sepeda motor. Sebenarnya secara umum baterai ini bisa juga digunakan di sepeda motor atau mobil. Kalau mobil yang besar itu bisa ada yang 24 nya. Jadi ada tipe 12 volt dan 24. Nah, untuk sepeda motor itu adalah 12 volt. Itu tembus normal. Nah, sebenarnya kalau dalam hitungan teorinya satu baterai ini dia ada 6 sel. Satu sel itu tegangannya 2,1 volt. Jadi kalau 6 sel kita kalikan 2,1 itu akan menghasilkan 12,6 volt. Tapi secara umum standarnya adalah 12 volt. Itu adalah tegangan baterai. Nah, kemudian di sini ada lagi keterangannya. Bisa kita lihat di sini ada keterangan 3Ah
3Ah itu singkatan dari 3 ampere hour. Nah, 3 ampere hour itu adalah kapasitas baterai, di mana besarnya energi listrik yang tersimpan di dalam baterai adalah sebesar 3 ampere hour. Nah, di bengkel biasanya orang menyebutnya berapa ampere, 3 ampere misalnya. Tapi sebenarnya itu maksudnya adalah 3 ampere hour, di mana baterai ini kalau kita gunakan dengan arus tertentu dalam jangka waktu tertentu, dia akan habis. Misal kalau di sini tertulis 3 ampere hour, kemudian kita hidupkan rangkaian listrik sepeda motor, kita ukur. Nah, kalau besar arusnya itu 1 ampere, nah untuk menghasilkan sampai 3 tentu dikali 3. Artinya kalau arusnya 1 ampere, maka dalam 3 jam, lama 3 jam, maka baterai ini akan habis. Jadi 3 jam kali 1 ampere atau 1 ampere kali 3 jam, maka baterai ini akan habis. Itu maksud kapasitas yang ada di baterai. Nah, kalau seandainya arus kita gunakan 0,5 ampere, nah tentu penggunanya sampai habis akan lebih lama lagi. Jadi bagaimana 0,5 ampere itu bisa menghasilkan 3 dikali berapa misalnya. Maka kalau kita hitung tentu jadinya dikali 6. Artinya kalau seandainya arusnya 0,5 ampere, maka baterai ini akan habis dalam waktu 6 jam. Kira-kira demikian jadi maksud dengan kapasitas baterai. Jadi baterai ini bisa akan habis kalau dipakai secara terus sesuai dengan besar arus yang kita gunakan. Jadi kalau pada sepeda motor yang terlalu banyak aksesoris, tentu akan memperbanyak arus. Konsekuensinya apa? Tentu arus yang dipakai pada baterai akan cepat habis. Nah, itu konsekuensinya kalau kita terlalu banyak masang aksesoris. Nah, selanjutnya di bawah ini ada tulisan penyentroman. Penyentroman itu di bahasa yang ada di sini. Kalau bahasa bukunya atau tekniknya itu charging atau pengisian. Jadi baterai ini kalau kita pakai itu akan habis, maka perlu pengisian kembali. Nah, pengisian itu bisa dilakukan langsung di sepeda motornya karena sudah ada sistem pengisian di sana. Kemudian bisa juga pada kondisi pengisian bermasalah, baterai ini kita cabut dan kita isi di luar dengan menggunakan alat charger. Ya. Nah, dalam pengisian di sini ada keterangan bahwa pengisian itu bisa ada 2 tipe, normal dan cepat. Nah, untuk pengisian normal itu arus yang kita kondisikan besarnya 0,5 ampere. 0,3 ampere. 0,3 ampere itu arus yang kita berikan untuk pengisian baterai ini. Maka nanti untuk bisa dia supaya full penuh, tentu kita harus memikirkan bagaimana 0,3 ampere itu bisa menghasilkan 3Ah, 3 ampere hour. Tentu dia butuh dikali 0,3 dikali 10, maka 3 ampere hour. Maka pengisian normal dengan besar arus 0,3 ampere kita butuh waktu 10 jam dengan asumsi baterai habis total sebenarnya. Tapi kalau masih tersisa 50%, tentu dia butuh 1,5 ampere lagi. Maka dengan 0,3 kita hanya butuh 5 jam untuk pengisian. Ini keterangan yang ada di pengisian normal. Selanjutnya untuk pengisian cepat, ya, jadi kalau bisa dilakukan dengan pengisian cepat itu maksimal arus yang bisa kita berikan itu adalah 3 ampere. Nah, kalau 3 ampere untuk mengisi penuh baterai dalam kondisi kosong tentu dikali 1 jam atau 60 menit, maka baterai ini baru penuh. Tetapi dalam saran teknisnya kita disarankan hanya boleh maksimal mengecas cepat itu dalam waktu 30 menit atau setengah jam. Mungkin pertimbangan lain dalam pengecasan biasanya elemen baterai itu akan terasa panas dan bisa menimbulkan ledakan. Maka pertimbangannya disarankan di sini untuk keamanannya adalah pengecasan dilakukan hanya dalam waktu setengah jam. Ya, selanjutnya di sini ada beberapa simbol seperti recycle, artinya dapat daur ulang. Dia mengandung PB atau timbal. Ya, nah, timbal ini yang ada pada baterai-baterai yang sudah tidak dipakai lagi sebenarnya bisa didaur ulang secara kimia sehingga material
gimbal tersebut bisa digunakan untuk baterai yang baru kembali. Kemudian di sini disarankan tidak boleh dibuang, jangan dibuang ke sampah karena dia merupakan bahan kimia yang berbahaya. Akan disarankan tidak dibuang, tapi usahakan dikumpulkan kembali untuk didaur ulang. Mungkin inilah sedikit mengenai penjelasan baterai sepeda motor. Mungkin waktu kita sambung kembali, Bapak akhiri pertemuan ini. Tetap semangat ya, tetap belajar, tetap timbul rasa ingin tahu dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, terutama bidang yang kita minati ini adalah sepeda motor. Maka usaha apapun komponen yang ada itu harus kita cari informasi dengan benar, sehingga kita melihat ilmu itu luas. Mungkin demikian saja Pak Akhi dengan ucapan